Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ekonom semuanya. Baiklah, di sini kita bertemu lagi di podcast Alfat episode kedua. Sebelum itu, kita di sini podcast kali ini akan membahas mengenai ngopi, yaitu ngobrol seputar organisasi. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Ade Irma Suryani sebagai host pada podcast kali ini. Nah, selain jadi ketua umum nih Bang, sekarang kesibukan Abang nih apa nih? Kalau kesibukan sekarang ya pasti ya sebagai mahasiswa akhir, sekarang lagi nyusun skripsi, doakan juga cepat selesai. Dan juga selain itu juga mempersiapkan beberapa ya proyek lah, ada kerjaan sedikit ya. Jadi itu sih kerjaan untuk kesibukan pada akhir-akhir ini. Oke Bang, makasih ya. Mungkin selanjutnya untuk mempersingkat waktu ya teman-teman sobat Robani semuanya, kita akan tanya langsung nih. Sebagai awal, organisasi adalah dua orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, sebelumnya Bang, menurut Abang nih, organisasi itu menurut pandangan Abang ini apa? Kalau definisi yang disampaikan Mbak Irma tadi ya betul. Kalau misalkan organisasi itu adalah dua atau lebih dari orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, tapi kalau untuk organisasi itu sendiri ya nggak sesempit itu juga maknanya, dan pengertiannya juga nggak sesempit itu. Jadi gitu Mbak, tergantung kita nih organisasinya itu kan. Kalau misalkan cuma definisinya itu dua atau tiga orang lebih yang memiliki tujuan sama, kalau misalkan kita sekumpulan nih ada 4 orang mau maling bobol ATM, itu kan organisasi juga, organisasi penjahat gitu kan. Nah, itu juga masuk organisasi. Nah, tergantung sekarang ini kita organisasinya itu organisasi yang baik atau yang buruk, yang bagus atau yang tidak bagus gitu. Jadi organisasi ini kita harus lihat juga organisasinya organisasi apa. Jadi itu bagus nggak untuk diri kita, untuk penguatan diri kita, dan juga untuk improve diri kita lebih bagus lagi. Jadi tergantung kepada diri kita mau organisasinya seperti apa. Dan juga organisasi itu banyak ruang lingkupnya. Organisasinya tentang apa, permasalahannya apa, ya itu tergantung kesukaan hati kita. Jadi mungkin itulah kalau menurut saya gitu. Wah, sudah rinci banget ya ini Sobat Robani semuanya penjelasan dari Bang Aldi. Nah, mungkin lanjut juga ya Bang. Selanjutnya yaitu tentang kekurangan minat mahasiswa dalam berorganisasi. Nah, menurut Abang ini gimana? Kalau untuk sekarang bisa dikatakan ya mungkin bagi semua Ormawa ya, bukan hanya di UIN STS Jambi, tetapi di seluruh Indonesia, minat organisasi mahasiswa itu sangat-sangat rendah sekarang. Kebanyakan mahasiswa sekarang ini Mbak lebih memilih fokus kuliah. Beliau banyak yang mengatakan ya untuk apa organisasi gitu. Organisasi itu nggak guna, organisasi itu cuma ngayar capek aja, bikin letih saja, ngeluarin uang saja ya kan. Tapi sebenarnya kalau misalkan emang terjun dan benar-benar ibaratkannya itu ya membasahi diri di dalam organisasi, banyak hal-hal baik, hal-hal positif yang kita dapatkan di dalam organisasi. Setidaknya ya kita bisa manajemen diri kita sendiri, bagaimana kita bisa manajemen waktu ya, bagaimana kita bisa tepat waktu ya, mengatur jadwal kegiatan ya. Di dalam ya kalau ini kasih apa kan tentang permasalahan ekonomi ya, kita bisa juga untuk mengatur keuangan dengan baik ya, diajarkan tentang mengatur keuangan ya, mengetahui ada bagaimana bersosial masyarakat ya, public speaking dan sebagainya itu bisa. Tapi ya kembali lagi banyak juga influencer, hal-hal yang ibaratkan itu menurunkan citra dan marwah organisasi itu sendiri. Nah, itu juga sangat disayangkan di situ. Tapi semoga lah nanti hal-hal yang baru, influencer banyak juga yang bisa meng-up lagi bahwasanya organisasi itu penting tanpa mengesampingkan akademiknya gitu. Berarti di sini kalau kita misalnya mau gabung nih dalam organisasi itu berarti sebenarnya sangat penting banget, dan juga selain itu kita ada nih manfaat lain dari sisi lainnya. Nah, selanjutnya nih Bang, nah kita juga pengen tahu Abang kan sekarang menjadi ketua umum di KC Alfat. Nah, sebelum itu boleh nggak jelasin dulu KC Alfat itu apa sih Bang? Oke. KC Alfat. KC Alfat itu adalah salah satu organisasi ya. Sekarang statusnya itu Badan Semi Otonom di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Usaha. KC Alfat itu asal muasal katanya itu KSEI, panjangan dari Kelompok Studi Ekonomi Islam. Nah, Alfat ini adalah nama KC-nya di UIN STS Jambi, yang dimana KC Alfat ini, Alfat itu sendiri
maknanya itu adalah pembuka. Nah, jadi kalau untuk KC ini sendiri sebenarnya bukan hanya di Universitas Jambi, tetapi juga di kampus-kampus lain juga ada KC dengan bermacam-macam namanya juga. Yang dimana fokus grupnya ini pembahasannya itu berfokus di bidang pengembangan ekonomi syariah. Jadi bagaimana kita ngasih tahu lah ibaratkan itu literasi tentang keuangan syariah, ekonomi syariah kepada masyarakat. Ya ini KC Alfat ini. Jadi fokus grupnya itu adalah tentang ekonomi syariah itu sendiri. Berarti sangat menarik banget nih organisasi KC Alfat ini ya Bang. Terus Bang, bagaimana nih perasaannya ketika dulu Abang menjadi pengurus dan sekarang menjadi ketua umum nih? Apakah ada perbedaan nih Bang? Kalau perbedaan ya pasti sangat-sangat terasa berbeda. Di awalnya sebagai pengurus biasa ya, kemarin itu sewaktu tahun 2020. Nah, dari penjelasan Abang tadi nih Bang mengenai apa itu KC Alfa, sudah Abang terperinci banget ini Bang penjelasan tadi. Nah, apa sih perbedaan dari Abang dulu hanya sebagai pengurus nih Bang dan sekarang bisa menjabat sebagai ketua umum di KC Alfat? Jadi perasaan Abang gimana nih Bang? Apakah ada perubahan atau bagaimana? Perasaan itu tetap ada. Ya, kalau misalkan perasaan perbedaannya, kalau misalkan perbedaan itu semua orang pasti merasakan perbedaannya sangat luar biasa. Kalau misalkan kita sebagai staff ya, awalnya itu saya di tahun 2022 itu sebagai staf kaderisasi. Nah, sekarang yang manakan sebagai ketua umum ya rasanya itu perbedaannya itu sangat-sangat jauh. Kalau misalkan orang bilang itu timpang, yang awalnya itu masih gimana nih Bang ketimpang nih? Gimana nih maksudnya? Beda, sangat-sangat beda. Oh, sangat beda. Yang awalnya masih santai kan, nunggu ada callingan kan, mau bikin program apa. Oh, jadi kalau mau bergerak harus nunggu dari atasan gitu ya Bang? Iya, kita nggak bisa. Kalau mau bikin sendiri kan kalau ketahuan atasan nanti kena tembok kepalanya kan, bahaya kan. Kalau misalkan sekarang lebih kita semua yang ibaratkan itu jadi ujung tombak. Kalau ada apa-apa kegiatan-kegiatan ya laporan ke kita, ya ke abang. Semua kegiatan ya ibaratkan itu ya abang harus tahu kegiatannya. Dan ibaratkan itu 24 jam kalau pengurus-pengurus ngadu ya tentang program-program atau ada pun masalah pribadi, ada masalah kepengurusan, kita harus siap hampir 24 jam, kadang sampai tengah malam pun juga. Jadi mau pagi, siang, sampai malam itu juga ada nih Bang ya? Ya, kadang ada seperti itu, jadi ya bisa dikatakan ekstra kerjanya kalau sebagai ketua umum, ekstra pemikirannya juga keluar ya. Fulusnya pun juga kita harus juga ada juga mengeluarkan fulusnya juga, ibaratkan itu ya sekali-sekali lah memberikan reward kepada pengurus ya, kalau misalkan di dalam rapat atau bagaimana ya, walaupun ya di dalam kegiatan nggak setiap kegiatan juga seperti itu. Kita juga ibaratkan itu dari awalnya staf menjadi ketua umum itu nggak nyangka juga ya, banyak juga orang-orang yang ibaratkan itu lebih daripada abang yang bisa menjadi ketua umum ya. Wanita-wanita Alfat, Sri Kandi Alfat luar biasa ya, banyak yang luar biasa ya. Sri Kanda cowok di Alfat juga luar biasa, banyak yang luar biasa, dan itu juga membuat saya percaya juga sih menjadi ketua umum. Tapi ya namanya amanah sudah dipilih, sudah ditunjuk, ya sudah jalani sebaik mungkin. Kita berikanlah perubahan, setidaknya ibaratkan itu ada hal yang berubah di tahun kemarin. Jadi dari penjelasan Abang ini, selama menjadi ketua umum ini nggak cuma energi atau finansial aja maupun material yang harus dikeluarkan ini ya kan Bang. Jadi sangat banyak banget dan sangat menguras waktu dan tenaga. Tapi itu sangat memberikan hal positif pastinya ya kan Bang. Luar biasa. Nah dari itu tadi, gimana nih Bang cara Abang bisa membagi waktu antara di organisasi dan di perkuliahan Bang? Kalau untuk cara membagi waktu antara organisasi dan perkuliahan, di dalam organisasi kita juga diajarkan bagaimana caranya untuk manajemen waktu, bagaimana caranya untuk manajemen kegiatan lah ibaratkan itu. Agar di dalam organisasi itu ada istilah gini, kita nggak bisa melupakan organisasi, tetapi kita juga nggak bisa meninggalkan akademisi ya, perkuliahan.
Nah, kalau untuk menyeimbangkan antara perkuliahan dan organisasi, ya di dalam organisasi kita diajarkan untuk manajemen waktu, ya manajemen kegiatan lah. Kita diatur bagaimana bisa menyeimbangkan antara kuliah dan organisasi. Dan di organisasi pun juga kita diajarkan bahwasanya kita nggak bisa meninggalkan organisasi, kita juga nggak bisa nih meninggalkan perkuliahan. Jadi sama-sama Ya, penting ya. sama-sama penting. Kita harus seiringan kedua-duanya. Jadi ibaratkan itu satu hilang ya nggak oke. Rasanya itu kurang serem kalau bagi saya ya, kurang serem. Kalau organisasinya hilang, perkuliahannya juga hilang, nah itu lebih parah lagi gitu. Kedua-duanya hilang, itu lebih parah. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa jangan sampai seperti itu. Nah, kalau untuk menyeimbangkannya itu kita harus pintar-pintar lah ibaratkan itu melihat, dan juga kita harus sebagai pengurus ya di dalam kegiatan-kegiatan organisasi, pengurus-pengurus di organisasi juga harus ingat bahwasanya keanggotaan pengurus beliau juga menjadi mahasiswa, tujuan utamanya itu adalah untuk studi, belajar, menyelesaikan kuliahnya ya, mencapai sarjana. Tujuan utama beliau masuk perkuliahan itu. Tanpa beliau masuk ke perkuliahan, beliau nggak tahu organisasi di kampus. Jadi ya kita harus di organisasi, kita sebagai pengurus Kasarpat biasanya kalau ada pengurus-pengurus yang ibaratkan itu ada kegiatan kampus ya, dia masuk kuliah ya, atau ibaratkan itu dibantu dosen, ini bimbingan yang semester 7 ya silakan. Selalu diberikan waktu atau izin gitu ya? Ya, diberikan, tetapi ingat setelah itu silakan balik lagi ke organisasi. Nah, kalau misalkan ada acara silakan balik lagi ke tempat acara. Kebanyakan sekarang ini kan ya setelah izin katanya kuliah, tiba-tiba selesai kuliah, agenda organisasi masih ada, dia langsung pulang. Nggak balik lagi. Nggak balik lagi, itu yang bahaya. Jadi kita harus sama-sama sadar menjadi pengurus. Ya, itulah organisasi. Kita harus bisa untuk manajemen waktu dan kegiatan kita bagaimana. Dan itu juga diajarkan di dalam organisasi. Berarti semua itu sudah diajarkan dalam organisasi. Iya. Di semua organisasi pun Iya. pasti memiliki nih aturan ataupun Iya. berlanjutannya organisasi itu. Iya. Nah, selanjutnya itu Bang, respon Abang nih terhadap generasi sekarang yang lebih mementingkan ikut pelatihan, soft skill dan intensif daripada kepentingan atau berpartisipasi dalam kegiatan berorganisasi nih Bang. Oke, kalau untuk kepelatihan itu bagus, Iya. bagus. Dan juga di dalam organisasi itu juga banyak tuh memberikan pelatihan. Pelatihan gini, pelatihan kalau misalkan di dalam Kasih Alfat itu ada pelatihan kewirausahaan. Nah itu Gimana? juga kita ya kemarin proker terakhir itu kita belajar untuk menjadi entrepreneur buat buket. Kan kemarin habis sama, wisuda ya. habis wisuda belajar untuk buket, belajar untuk buat buket. Nah itu juga ada pelatihan-pelatihan dan lain-lain sebagainya. Pelatihan-pelatihan lain juga ada di dalam organisasi. Tetapi kalau misalkan mahasiswanya mau mencari memang betul-betul pure itu adalah pelatihan yang disediakan oleh satu organisasi, pemerintahan, instansi dan sebagainya, ya nggak masalah. Tetapi ya kalau untuk diperbandingkan antara pelatihan dan organisasi itu sebenarnya bisa sejalur. Pelatihan nggak juga setiap hari, pelatihan juga nggak setiap berjenjang sampai bertahun-tahun ya, setiap hari dan full tahun 2 tahun gitu enggak. Jadi ya kita sebagai organisasoris ya, mahasiswa yang ibaratkan itu aktivis di dalam organisasi ya bisa lah ibaratkan menentukan mana yang harus kita jalani terlebih dahulu, hari ini kita melaksanakan apa, besok apa, tanpa ibaratnya itu menyampingkan yang lain dulu. Jadi kita tuh bisa dapat pelatihan ini tuh baik di organisasi manapun gitu ya Bang. Ya sebenarnya Tergantung peluang kita nih ya kan Bang. Nah, kalau bisa menjalani hubungan baik dengan organisasi yang lain Bang, apakah Kasih Alfat ini bisa menjalani hubungan yang baik dengan organisasi lain? Apakah ada rencana untuk berkolaborasi ataupun mengajak UKM atau UKK kampus dalam berkolaborasi Bang? Kalau untuk menjalin komunikasi ya, komunikasi, diplomasi dan sebagainya, yaitu Kasih Alfat tentunya terus menjalin komunikasi kepada orang-orang lain ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga kepada orang-orang di WIN pertama di FEBI ya komunikasi silaturahim ya alhamdulillah baik. Terjaga dan itu juga ibaratkan itu yang diharapkan oleh stakeholder di kampus kita ya, baik di wakil dekan 3, baik di dekan FEBI-nya juga
Ya, dan juga di Mas Uma juga ibaratkan itu mendukung atau support lah ibaratkan itu. Jadi nggak ada sih ibaratkan itu hal-hal buruk di dalam komunikasi, ya, diplomasi dan sebagainya. Alhamdulillah dilakukan dengan baik. Kalau untuk kolaborasi ya, oleh kegiatan ya, atau apapun itu kepada UKM dan UKK atau ormawa di kampus, ya kasih Alfa juga ibaratkan itu welcome. Juga di kampus kan ada beberapa organisasi yang sudah ibaratkan itu kolab sama kita, baik secara kolaborasi medianya atau kita ibaratkan itu menyediakan SDM sumber daya manusia pengurus kita kirim untuk membantu, ya welcome. Asal ibaratkan itu ada waktunya, kesempatannya itu ada, ayo tidak masalah kita. Yang penting ibaratkan itu kita sama maju sama-sama. Di UNSTS Jambi kita mengajukan organisasi mahasiswa di UNSTS Jambi. Kita maju bersama, jangan maju sendiri gitu. Jadi dari Kasih Alfa sendiri juga sudah membuka gerbang, kemudian dari UKK atau UKM juga mereka juga menerima dengan baik ya Bang. Ya. Dari pemaparan Abang nih Bang yang tadi udah sangat jelas juga, bagaimana sih Bang? Kami ini pingin tahu nih tips dan trik bagaimana bisa Kasih Alfa itu melakukan proker-proker yang bisa dilakukan. Biasanya yang saya ketahui itu kadang ini dalam satu minggu itu bisa 2 kali sampai 3 kali proker. Nah, bagaimana Kasih Alfa melakukan pengelolaan dananya Bang? Pengelolaan dananya maling lah. Enggak. Kalau untuk pengelolaan dana Kasih Alfa ya dari tahun ke tahun, kalau misalkan membuat kegiatan itu biasanya kalau misalkan kegiatannya itu agak bernama lah kegiatan itu besar kita, gitu ya, bernama besar, itu otomatis kita memberikan ATM ya. Itu dan juga ATM itu ya untuk mahasiswanya juga mahasiswa. Jadi kalau untuk kegiatan operasionalnya di dalam kegiatan itu tertutup oleh ATM mahasiswa itu tutup. Dan selain itu kita juga mengeluarkan proposal ke instansi-instansi, berharap ibaratkan itu ada yang tembus di situ. Jadi itu sebagai sumber pendapatan sampingan lah, tapi bukan itu menjadi sumber pendapatan utama. Nah, terkadang di sponsor itulah yang ibaratkan itu mendapatkan surplus berapa ratus atau bagaimana. Kita kan melihat kondisi kegiatannya juga, surplus itulah kita tabung untuk next kegiatan-kegiatan berikutnya juga. Jadi pengelolaan di dalam Alfa ya berbentuk pada itu. Dan untuk sumber dana lainnya kita juga ada kas untuk pengurus nggak berapa sih, tapi cukuplah ibaratkan itu untuk 3-2 proker kecil di dalam sebulan itu. Jangannya ibaratkan itu nanti memakan biaya untuk materinya saja, moderatornya saja kan. Itu sih kalau untuk sumber pendapatan yang di dalam Kasih Alfa gitu. Jadi pendapatan dari pengelolaan dana Kasih Alfa ini sudah bisa dari HTM ataupun Kasih Alfa juga sudah menyebarkan kayak proposal ke instansi ataupun berbagai macam ya Bang. Untungnya di situ Kasih Alfa menjalin hubungan baik dengan instansi-instansi luar kampus. Berarti nggak cuman di kampus aja nih ya kan Bang, jadi sampai di luar kampus, sampai instansi ataupun yang lainnya. Ya. Wah, luar biasa banget ya nih Bang, dari penjelasan yang sudah Abang paparin semua tentang organisasi, apa itu Kasih Alfa. Nah, di sini bisa jadi semua sobat ekonom Rabbani semua yang masih ragu nih tentang gimana mau masuk KC atau mau masuk, intinya mau masuk organisasi ini masih ragu-ragu. Nah, jadi kalian bisa nonton video ini dan bisa termotivasi bagi teman-teman semua. Jadi bisa nih langsung teman-teman pikirin, langsung join kalau bisa, jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Oke, sebelum kita tutup podcast episode kedua ini, kita jargon dulu nih Bang. Oke, jargon Kasih Alfa. Oke. Kasih Alfa, insani cerdas, berhati ikhlas. Dan terima kasih kepada Bang Aldi Saputra Utama yang telah menyempatkan waktunya nih untuk bincang-bincang mengenai apa itu organisasi.
Saya Ade Irma Suryani selaku host pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk komen dan subscribe YouTube ini, dan juga jangan lupa like-nya pastinya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.